Shalom, selamat pagi. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau bangkit berdiri. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Angkat suaramu, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi, angkat suaramu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat suaramu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Haleluya. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi, angkat suaramu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Katakan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, Kemenangan terjadi di sini. berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ada kemenangan di tempat ini. Wow, haleluya. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan, pagi hari ini kan ada kemenangan. Pagi hari ini kan ada kesembuhan. Pagi hari ini akan ada pemulihan di tempat ini. Haleluya. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Pulihkan kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus, yang masih dalam perjalanan Engkau mau tibakan Tuhan. Mungkin yang di rumah Tuhan sedang sakit, Engkau mau lawan, Engkau mau sembuhkan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami sudah rasakan betapa Engkau baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami sudah rasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hingga saat ini kami ada karena kebaikan-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Urapi kami. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan-Mu saja.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudaraku, kebaikan Tuhan Yesus tidak ada habis-habisnya dalam hidup kita. Kasih setianya selalu baru dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Katakan ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Amin. Pengorbananmu yang mulia, katakan, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Amin. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Katakan, selama aku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Katakan, ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia. Jadikan ku berharga, jadikan ku berharga. Oh haleluya. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidup kami Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau sayangku. Selama aku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Angkat suaramu, kami Tuhan.
Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Sekali lagi, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Kita mau bangkit berdiri. Katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. katakan yang terbaik, Yang terbaik yang ada yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, berikan sorak-sorai, kasih salam kiri kanan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sudah tebus kami Tuhan dengan darah-Mu yang mahal. Saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Katakan, kami yang ditebus dengan darah yang kudus, angkat, mengangkat pujian. haleluya. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Kami mau berlari Tuhan, berlari sampai tujuan, katakan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun
kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Kau sudah tebus kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Yo, angkat suaramu, katakan. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Katakan. Nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Yo. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu Kami terima. terjadi. Katakan kami terima. Kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Jemaat saja katakan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Masih jemaat saja, yo. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat. Yo, yo. Oh, haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu Katakan, terjadi. di situ pasti. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi, katakan, yo. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Jadi, haleluya. 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 Yang percaya mujizat masih terjadi, berikan sorak-sorai lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Firman terangi jalanku. Yo. Yo, kita mau angkat suara, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Katakan. Firman terangi jalanku, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari Katakan. tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan bagi hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan
bagiku selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Kebenaran yang telah membebaskan. Katakan. Kebenaran yang Bebas selalu berikanku kekuatan. selalu berikan kekuatan. Hadapi segala tantangan. Hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia setia dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Silakan duduk. Saya buka ruang kesaksian. Ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, saya panggil pujian dari Kompria. Pujian dari Kompria. Yuk, Kompria. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku.
kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan kekuatanku, kesukaan Tuhan kekuatanku, kesukaan Tuhan kekuatanku. Udah semakin merdu ya puji-pujian dari kaum pria ya. Haleluya. Karena kesukaan dari Tuhan itu kekuatan kita, saudara-saudara. Apabila ada kesukaan dari Tuhan, beban apapun dalam hidupmu kita akan lalui. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta Cornel berdoa ya untuk persembahan. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini, buat kesempatan yang baru, bahkan kesehatan yang boleh Tuhan berikan untuk kami. Pagi hari ini boleh bangun di pagi hari dan kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji Engkau, memberikan penyembahan kami di hadapan-Mu, biar itu boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami akan memberikan persembahan, Tuhan memberkati menolong kami, supaya kami memberi dengan ketulusan hati kami, dan kami memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Persembahan dijalankan, firman terangi jalanku. Firman terangi jalan, Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. kebenaran yang membebaskan. Katakan ya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan Hadapi segala tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa Kita mau bangkit berdiri. tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya Hanya di dalam nama
sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, saat-saat indah dalam hidup kami adalah saat kami berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Setiap langkah kami, setiap tarikan nafas kami mau lakukan bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Karena kami percaya cuma satu, sungguh indah bersama dengan-Mu Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sungguh indah, katakan. Sungguh indah bersama. Sungguh indah. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan. Angkat suaramu, katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu
saudaraku, saat-saat indah hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Saat-saat indah adalah saat kita bersama dengan Dia. Saat indah adalah saat kita berjalan bersama dengan Dia. Haleluya. Haleluya. Wow. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Katakan, menikmati, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarkan Oh haleluya. dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sekali lagi, angkat suaramu, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Katakan, sungguh indah sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Katakan, selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Selamanya. Haleluya. Selamanya. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang menyertai kami. Allah yang senantiasa memberkati kami. Sehingga pagi hari ini kami ada di rumah-Mu. Terima kasih Yesus. Kami sudah mengagungkan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Saatnya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman, menerangi hati kami pagi hari ini, sehingga setiap ayat baris firman Allah menjadi remah dalam kehidupan kami. Kami menjadi kuat menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin.
Kalau kita ada di rumah Tuhan pagi hari ini, kita patut bersukacita. Kita harus bersukacita dan bersyukur bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam keadaan apapun juga. Kemarin kaum pria sudah mengadakan ibadah padang. Ya, semangatnya bangkit kembali, dan saya harap bukan cuman di Hambalang, tapi setiap Jumat kaum pria akan senantiasa menghampiri tahta anugerah Allah. Amin. Nah, kemarin saya lihat di grup pria Efrata ada yang menulis hidup semakin susah. Hidup semakin susah. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, pagi hari ini kita akan lihat dari firman Tuhan. Memang saudaraku sekalian, hidup kita ini semakin susah, semakin sulit menggenapi nubuatan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa di hari-hari terakhir, kita sekarang hidup di hari-hari terakhir, ya, bahwa pada hari-hari terakhir sekarang ini akan datang masa sukar. Jadi jangan kaget, ya, sebab semua nubuatan firman Allah harus digenapi. Nah, sekarang persoalannya, apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka dalam kitab Amsal passalnya yang ke-18. Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Allah. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi, saudaraku sekalian, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar ini, saudaraku sekalian? Alkitab katakan kita harus semangat. Katakan semangat. 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 Hanya orang yang semangat yang mampu menanggung segala penderitaan, segala kesukaran, segala kesulitan. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, kita harus semangat. Semangat dalam hal apa? Memuji Tuhan. Semangat dalam berdoa. Semangat dalam beribadah. Nabi Yesaya berkata dalam kitab Yesaya passalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-28 dan 29. Mengapa kita harus semangat? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Kita harus semangat karena saudaraku sekalian, kita punya Allah yang kekal, pencipta bumi, langit dan bumi ini dari ujung ke ujung. Dan Allah yang kita sembah tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya. Ya, ini yang harus kita lakukan, saudaraku sekalian. Di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar ini, saudaraku sekalian, kesulitan dan kesukaran itu membuat banyak orang menderita. Di firman Tuhan tadi katakan, kalau kita bersemangat, kita mampu untuk menghadapi segala masalah hidup ini. Amin. Sesulit apapun, sesukar apapun, seberat apapun, saudaraku sekalian, percayalah, kita akan mampu menjalaninya dan menghadapinya. Amin. Haleluya. Bahkan Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 29, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Jadi kalau pagi hari ini ada di antara kita yang letih lesu, capek karena bebannya terlalu berat, Yesus katakan, marilah kepadaku, dia akan berikan semangat yang baru. Amin. Nah, dengan semangat inilah kita mampu menghadapi hari-hari kita. Kepada siapa Yesus memberikan kelegaan? Kepada orang yang semangat. Tapi kalau hidup kita sudah mulai loyo, letih, lesu, saudaraku sekalian, kita akan sulit keluar dari masa-masa yang sukar ini. Maka Paulus berkata dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Jangan kita biarkan rohani kita kendor. Ya, jangan biarkan saudaraku sekalian rohani kita lemah. Kita harus semangat. Bahkan Paulus katakan, hendaklah rohmu menyala-nyala. Saya kagum dengan orang-orang Baduy di Arab. Mereka itu tinggal di goa-goa. Mereka tidak tinggal seperti kita di rumah yang mewah. Bahkan di Jakarta ada rumah yang harganya ratusan miliar, saudaraku sekalian. Waduh. Tapi orang Baduy sederhana sekali. Mereka tinggal di gua-gua batu. Dan mereka hidup dengan peralatan apa adanya. Tapi bagi mereka, nah ini yang saya kalut. Hal ibadah itu adalah hal yang utama. Jadi mereka berternak kambing, domba. Itu pekerjaan sambilan. Yang paling utama, mereka menanti waktu untuk beribadah. Waduh, luar biasa, saudaraku sekalian. Ya. Jadi kehidupan mereka itu, saudaraku sekalian, mereka habiskan untuk beribadah. Kita ibadah seminggu sekali. Mereka 1 hari 5 kali. Saudara bayangkan, malu nggak kita? Sangat malu. Mereka hidupnya sederhana, saudaraku sekalian.
peralatan rumah tangganya sangat sederhana. Karena tujuan hidup mereka hanya untuk beribadah. Dan semangat mereka tidak pernah pudar, saudaraku sekalian. Ini menjadi motivasi buat kita. Sebab kita sudah menerima anugerah Tuhan. Kita sudah menerima kasih karunia yang harusnya kita binasa oleh sebab pelanggaran kita, kita diampuni. Itulah namanya anugerah. Harusnya kita binasa, kita diberi hidup kekal. Tapi apa yang kita balas? Kepada Tuhan, kepada Yesus yang sudah memberikan anugerah itu. Sebab itu saudaraku sekalian, dalam hidup ini jangan biarkan rohani kita sampai kendor. Ya. Jangan biarkan rohani kita jadi lemah. Paulus katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apalagi kita sudah tahu bahwa tanda-tanda kedatangan Yesus sudah dekat. Masa kita santai-santai aja? Masa kita biarkan rohani kita jadi lemah, jadi lesu, tidak ada gairah beribadah? Pagi hari ini firman Tuhan katakan, untuk menghadapi semua persoalan hidup, mari kita mau semangat. Biarlah roh Allah itu menyala-nyala di dalam hidup kita. Sebab tadi Nabi Yesaya katakan, Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak pernah lelah. Dia selalu memberikan semangat baru. Dia selalu memberikan kekuatan baru. Pagi hari ini saya ajak jemaat Tuhan, mari kita tetap semangat. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat contoh di Alkitab. Beberapa contoh orang yang semangat, dia mampu menghadapi penderitaan yang dialaminya. Kita buka dalam Injil Markus. Fatsalnya yang ke-10. Injil Markus fatsalnya yang ke-10. Ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Yang dimaksud adalah Bartimeus. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya,
kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi menghadap Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Satu hari Yesus pergi ke kota Yeriko. Setelah dia memberitakan Injil di kota Yeriko, mengajar di kota Yeriko, maka Yesus keluar dari kota Yeriko. Kota Yeriko ini terletak di perbatasan Galilea dan Samaria. Dan kemana saja Yesus pergi bersama dengan murid-murid, selalu diiringi dengan banyak orang. Kenapa, saudaraku sekalian? Karena setiap kali Yesus pergi ke satu tempat, selain dia mengajar, dia membuat mujizat. Itu sebabnya orang berduyun-duyun, saudaraku sekalian, mengiring Yesus. Kemana saja Yesus pergi. Kemudian Alkitab katakan di pinggir jalan. Jadi tidak jauh dari gerbang kota Yeriko itu ada seorang yang buta duduk di pinggir jalan. Namanya Bartimius. Kasihan lihat Bartimius ini, saudaraku sekalian. Dia buta dan miskin. Artinya, saudaraku sekalian, tidak ada orang yang memperdulikan dia. Apalagi orang-orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, kalau ada manusia yang cacat, saudaraku sekalian, dia tidak boleh beribadah masuk ke dalam bait Allah. Sedih sekali bukan? Ya. Waduh, ini penderitaannya Bartimius ini luar biasa. Sudah buta, miskin lagi, dikucilkan dari masyarakat, saudaraku sekalian. Saudara bayangkan, ini penderitaan yang luar biasa. Ya. Ini beban yang berat dalam hidupnya. Nah, ketika dia mendengar Yesus lewat bersama rombongan, karena dia nggak bisa lihat, matanya kan buta. Tapi saudara perhatikan ayat ini. Dia tidak patah semangat. Walaupun matanya tidak bisa melihat Yesus, tapi dia mempergunakan pendengarannya. Ini hebatnya orang yang semangat. Ya. Begitu semangat ingin sembuh, walaupun matanya tidak melihat, tapi dia mempergunakan pendengarannya. Jadi ketika orang banyak sedang lewat, saudaraku sekalian, mereka cerita tentang Yesus, wah dia tahu ada Yesus. Beda dengan kita. Kita kadang-kadang pura-pura nggak tahu, saudaraku sekalian. Tapi ini orang buta Bartimius, walaupun matanya buta, dia pergunakan pendengarannya.
Itulah semangatnya, saudaraku sekalian. Sehingga dia berkata, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lantas orang-orang yang mengikut Yesus berkata kepada Bartimius ini, diam, jangan berisik. Mereka coba menghalangi semangat dari Bartimius ini. Tapi semakin dicegah, semakin dihalangi, semakin dia berteriak, saudaraku sekalian. Ini semangat. Ya. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena semangatnya luar biasa, Yesus berhenti. Sementara berjalan, Yesus berhenti dan Yesus bilang sama orang banyak dan murid-muridnya, panggil itu orang buta. Saudara lihat ayat ini. Begitu semangatnya dia. Sehingga Yesus berhenti dan menyuruh memanggil dia. Lantas orang banyak itu memanggil Bartimius, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lantas dia tanggalkan jubahnya, saudaraku sekalian. Ia berdiri dan mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bartimius orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saya nggak tahu berapa lama dia buta, karena Alkitab tidak mencatat. Tapi yang jelas selama dia buta, dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa duduk di pinggir jalan. Selama dia buta, tidak ada orang yang memperhatikan dia. Selama dia buta, dia tidak bisa beribadah karena dia tidak boleh masuk ke bait Allah. Ini penderitaan yang luar biasa, saudaraku sekalian. Tapi karena dia semangat, walaupun dia tidak melihat Yesus, tapi dia mendengar. Roma pasal 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran firman Allah. Jadi saudaraku sekalian, mendengar firman Allah itu bisa menimbulkan iman. Ini orang buta tidak melihat, tapi dia mendengar. Pendengarannya inilah menimbulkan imannya. Dia percaya hari itu dia akan melihat. Hari itu dia akan sembuh butanya. Dan hari itu terjadi perubahan dalam hidupnya. Diawali dengan semangat. Haleluya. Sebab itu mari kita semangat. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, semangat. Karena kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang tak terbatas. Dia yang akan memberikan semangat yang baru untuk kita menjalani hari-hari kita. Karena rancangan Allah adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Ingat ini, rancangan Allah dalam hidup kita, rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya.
Sebab itu kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh lesu. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh hilang harap. Saudara lihat Bartimeus ini. Walaupun matanya tidak melihat, tapi dia pergunakan pendengarannya. Itu yang menyebabkan dia sembuh dari butanya. Oh, dia bisa melihat. Dengan demikian dia bisa beraktivitas dalam hidupnya. Haleluya. Sebab itu pagi hari ini saudaraku sekalian, kita minta Tuhan berikan kami semangat yang baru. Haleluya. Hanya Tuhan yang dapat memberikan semangat yang baru. Makanya saudara lihat orang yang di luar Tuhan, mereka senantiasa putus asa, hilang harap. Nah saudara, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar seperti ini, kalau kita putus asa, saudaraku sekalian, kita tidak akan mampu menghadapi masa-masa yang sukar. Karena ini baru permulaan masa sukar. Baru permulaan masa sulit. Di depan kita akan terjadi masa yang sangat sulit. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Mintalah Tuhan berikan semangat yang baru. Haleluya. Supaya apa? Supaya kita mampu menghadapi masa-masa sukar. Sekarang kita lihat lagi contoh Lukas pasal 7. Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Namun orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Lalu Markus mencatat ketika Yesus berada di kota Yeriko. Lukas mencatat satu hari Yesus berada di kota di mana, saudaraku sekalian, anak muda dibangkitkan, yaitu Nain. Jadi sementara Yesus dan murid-muridnya serta rombongannya berjalan, nah, kota zaman dulu itu, saudaraku sekalian, ada pintu gerbang. Setiap kota ada pintu gerbangnya.
tujuan dibangunnya pintu gerbang untuk melindungi penduduk atau masyarakat kota itu dari musuh. Ya. Maka setiap kota itu ada pintu gerbang. Disitulah orang keluar masuk, saudaraku sekalian. Jadi waktu Yesus mau masuk ke kota itu, berjumpa, saudaraku sekalian, dengan rombongan ibu janda yang sedang berduka cita karena anak satu-satunya, anak laki-laki lagi, saudaraku sekalian. Bagi orang Yahudi, anak laki-laki itu adalah pewaris. Bagi orang Yahudi, anak laki-laki itu adalah tulang punggung rumah tangga. Apalagi ibu ini janda, tidak ada suaminya. Satu-satunya pengharapan dia tumpahkan kepada anak laki-lakinya. Anak laki-laki ini menjadi pengharapan bagi ibu janda ini. Tiba-tiba anaknya mati, saudaraku sekalian. Saudara bayangkan, hilang harapannya. Saudaraku sekalian, saya tidak bisa bayangkan betapa sedihnya ibu ini, saudaraku sekalian. Anak satu-satunya yang menjadi pengharapan masa depannya mati. Maka dikapani, kemudian ditaruh di atas tandu, digotong. Orang Yahudi begitu, saudaraku sekalian. Jadi waktu saya di Israel, kami pas ada di Bukit Zaitun melihat ada rombongan orang Yahudi pakai jubah hitam semua, saudaraku sekalian, pakai topi yang hitam itu. Mereka sedang jalan dan mereka jalannya kencang karena, saudaraku sekalian, sudah hampir maghrib untuk mengubur. Saya lihat apa itu ramai banget, ternyata orang meninggal. Jadi orang meninggal itu, saudaraku sekalian, dikapani di atas tandu, digotong. Nah ini yang terjadi. Jadi waktu Yesus mau keluar, berpapasan. Ya, Yesus melihat ibu itu begitu sedih, meratap sepanjang jalan. Orang Yahudi begitu, kalau ada yang meninggal dia meratap. Ya, apalagi anak cuman satu, anak laki-laki lagi, saudaraku sekalian. Oh, ini ibu begitu sedih. Sepanjang perjalanan dia meratap, dia menangis, dia mencurahkan isi hatinya. Lantas Yesus melihat ibu ini, tergerak hatinya. Jadi saudara lihat semangat ibu ini, ya, mungkin dalam ratapannya itu dia memohon, ya Allah, kalau bisa bangkitkan anaknya, karena itulah pengharapannya. Tidak ada lain, saudara sekalian, hanya satu-satunya. Makanya dia meratap terus sepanjang jalan. Ini semangatnya luar biasa ini ibu. Lantas Yesus menoleh. Yesus melihat ibu ini begitu sedih dan hilang harap. Sambil tepuk, oh Tuhan, kasihanilah aku. Anakku sudah mati, tinggal satu-satunya. Saya mau berharap kepada siapa? Sepanjang jalan. Yesus melihat, waduh, ini luar biasa semangat ibu ini. Ayat ini katakan, saudaraku sekalian, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Karena semangat ibu ini, dia ingin, saudaraku sekalian, supaya anaknya bangkit. Dia meratap. Lantas Yesus melihat ibu ini, dia kasihan. Dia hampiri itu usungan,
Kemudian saudaraku sekalian, ayat ini katakan, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dia sentuh itu pemuda Nain yang sudah mati. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Seketika juga anak muda ini bangkit, saudaraku sekalian. Saudara bayangkan, saat itulah terjadi duka cita berubah menjadi sukacita. Haleluya. Hebat enggak Tuhan kita? Luar biasa. Seketika itu juga duka cita ibu ini berubah menjadi sukacita. Tapi orang-orang Yahudi yang melihat ini, mereka mencemooh Yesus. Sebab bagi orang Yahudi, apalagi di dalam kitab Ulangan, kitab Taurat, tidak boleh menyentuh mayat, saudaraku sekalian. Ya, orang Yahudi itu pantang menyentuh mayat. Karena itu adalah hukum bagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya 613 hukum. Ya. 613 peraturan yang harus dilaksanakan setiap saat. Saudara, apa maksud ayat ini? Ini menunjukkan bahwa semangat ibu ini membuat Yesus, saudaraku sekalian, melanggar hukum Taurat. Jadi saudara lihat, kasih Yesus itu, saudaraku sekalian, di atas hukum Taurat. Maka dia berkata, aku datang ke dunia ini menggenapi hukum Taurat. Digenapi dengan apa? Kasih. Jadi kasih itu di atas hukum Taurat. Dan seketika itu juga pemuda Nain ini bangkit. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, lewat dua peristiwa yang kita baca di dalam Alkitab, membuktikan pentingnya semangat itu. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Nah, ya. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya jangan sampai semangat kita patah. Amin. Paulus katakan, biarlah roh kita menyala-nyala, biarlah semangat kita berkobar-kobar. Karena dengan semangat inilah kita mampu menghadapi hari-hari yang sukar, masa-masa yang sulit. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini mungkin ada di antara kita yang seperti Bartimius, rohaninya buta, sehingga dia tidak melihat apa-apa. Yang dia lihat adalah kesukaran, kesulitan, beban berat. Mari kita mau semangat seperti Bartimius. Maka Tuhan akan celikan, saudaraku sekalian, sehingga kita tidak melihat masalah kita, tidak melihat beban kita, tidak melihat sakit penyakit kita, tapi kita melihat Yesus. Amin. Bartimius kan begitu. Walaupun dia tidak bisa melihat, tapi kena semangat, dia pakai pendengarannya. Akhirnya dia melihat. Pagi hari ini, kalau ada yang kondisinya seperti itu, kita mau bangkit. Haleluya.
Sebab Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah tidak pernah lelah. Dia akan memberikan semangat yang baru. Mungkin di antara kita ada yang seperti ibu janda di Nain ini, yang kehilangan pengharapan. Minta pagi hari ini, Tuhan berikan kami semangat supaya roh kami menyala-nyala. Percayalah saudaraku sekalian, saudara akan nikmati masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Tapi kalau saudara biarkan hidup rohani kita jadi loyo, gak punya semangat, gak lagi mau beribadah, gak lagi mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan asal-asalan saja, berdoa asal-asalan saja, saudaraku sekalian. Ibadah asal-asalan. Kalau lagi mau, kemarin dalam acara kaum pria itu ditanya, apa masalahnya, apa penghalang banyak kaum pria nggak mau beribadah? Jawabnya malas. Pasti naga ketawa. Kalau sudah penyakit malas ini, saudaraku sekalian, artinya nggak punya semangat. Ya, kalau udah malas ya udah, hilang gairahnya, saudaraku sekalian, untuk beribadah. Itu sebabnya Paulus katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya apa? Tetap semangat dalam kondisi apapun, baik diberkati maupun tidak diberkati, tetap semangat. Amin. Baru kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan dalam hidup ini. Dan ingat, kita tidak bisa terhindar dari masa-masa sulit. Jadi siapa yang menulis kemarin di grup pria, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan semangat, bangkit, haleluya. Biarlah roh kita terus menyala-nyala. Maka saudara akan melihat semua janji Tuhan, Tuhan genapkan. Ya, apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita, Tuhan jawab. Sebab Dia Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan apa saja, yang tidak ada menjadi ada. Orang yang bersemangat itu begitu. Ya, dia percaya bahwa Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Jadi pagi hari ini, saudaraku sekalian, kita minta semangat yang baru. Kita minta kekuatan yang baru. Sebab Nabi Yesaya tadi berkata, tidak tahukah kamu bahwa Allah kita, Allah pencipta langit dan bumi, Allah kita tidak pernah lelah. Allah kita, saudaraku sekalian, senantiasa memberikan semangat yang baru bagi mereka yang senantiasa mencari Tuhan. Maka Nabi Hosea katakan, carilah, Nabi Amos katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Puji Tuhan. Kita minta kekuatan yang baru. Kita minta semangat yang baru untuk menghadapi hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selalu kekuatan, haleluya. Amin. Katakan, Tuhan, berikan kami kekuatan yang baru, berikan kami semangat yang baru, supaya roh kami menyala. Amin. Setia menopang. Ingat, Yesus selalu menopang hidup kita. Amin, 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 amin. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Yesus, Yesus, pulihkan kami. Oh Yesus, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selalu ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, haleluya. Yang berbeban berat katakan, Engkau sanggup memulihkan. Amin, amin. Oh Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selalu ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selamanya tak akan goyah. Selamanya akan goyah. Selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan, terima kasih Yesus. Hari ini kami dipulihkan. Hari ini kami diberi kekuatan yang baru. Hari ini kami diberi semangat yang baru, sehingga kami sanggup, kami mampu, kami dapat menjalani hari-hari kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu peduli terhadap kami.
Engkau sangat memperhatikan hidup kami, sama seperti Engkau memperhatikan janda di kota Nain. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba percaya pagi hari ini semua yang hadir di rumah Tuhan, mereka diberi semangat yang baru untuk menghadapi hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara, meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami, supaya kami kuat menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Allah. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamat. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita dengar pengumuman. Silakan Bapak Parulian. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah berkati firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar menguatkan iman kita. Kita juga berdoa terus untuk Bapak Gembala kita, dipakai Tuhan yang lebih luar biasa lagi untuk
menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat jadwal ibadah kita 1 minggu depan. Kita minggu depan sudah memasuki bulan ke-6 di tahun 2024. Kita ibadah Minggu Raya pada hari Minggu pertama, tanggal 2 Juni, song leadernya Saudara Fidel. Untuk kolektan Ibu Panggabean dan Ibu Yohana, penerima tamu Ibu Tati. Untuk ibadah minggu depan itu karena minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Jadi kita harapkan semua jemaat hadir dalam ibadah perjamuan kudus. Untuk ibadah sorenya, song leader Ibu Yansi, kolektan Ibu Indah, penerima tamu Saudara Timothy. Untuk ibadah wanita hari Selasa jam 3 sore, worship leadernya Ibu Yanti, renungan Ibu Yeli, pujian, penyembahan, dan doa puasa. Untuk ibadah kaum pria seperti kesepakatan di dalam Hambalang, kita akan ibadah jam 8 malam. Jadi di awal Juni, bukan setengah 8 tapi jam 8 seperti kesepakatan kita bersama. Jam 20 diharapkan yang mungkin terkendala dengan waktu kerja kita dapat atasi dengan kita mundur jam 8 malam. Diharapkan semua kaum pria hadir di acara ibadah kita Jumat perdana di jam 8 malam. Untuk ibadah kaum pria, song leadernya Bapak Argo, firman Tuhan Bapak Yonatan. Yang berikutnya adalah kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk pertama Ibu Sunarti tanggal 20 Mei dan Bapak Ivan Darmawan tanggal 23 Mei. Kepada Bapak Ibu mungkin yang tidak tertera di warta jemaat yang ulang tahun minggu ini, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ku ingin menikmati, nanti Bapak Yonatan berdoa. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat mas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Tak berharga
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pada akhir dari acara ibadah kami pagi hari ini, kami mengucap syukur kepadamu Amin. Tuhan. Kami boleh rasakan Haleluya. kasih-Mu, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami pada Amin. pagi hari ini. Boleh merasakan sukacita dalam kami Amin. memuji, memuliakan Amin. nama-Mu Tuhan. Amin. Kami boleh rasakan ya Tuhan, berkat-Mu mengalir lewat firman-Mu. Amin Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ya Tuhan sudah kami dengar, Haleluya. boleh memberi kami ya Tuhan Haleluya. semangat yang baru Tuhan. Amin. Amin. Semangat oleh roh-Mu ya Tuhan, Amin. membangkitkan semangat kami. Amin. Untuk kami boleh senantiasa Haleluya. siap ya Tuhan, untuk menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi Amin. dalam kehidupan kami. Kami menyadari pada hari-hari ini kami hidup dalam masa-masa yang sukar. Amin. Karena itu sudah dinubuatkan oleh firman-Mu. Tapi kami yakin dan percaya setiap orang Amin. yang memiliki roh Allah, Amin. memiliki semangat yang baru Amin. untuk terus berjuang menjalani kehidupan ini, berjalan bersama Tuhan, berjalan sesuai dengan Haleluya. firman Tuhan. Untuk kami boleh menikmati setiap janji-janji penyertaan-Mu, Haleluya. pertolongan-Mu ya Tuhan, Haleluya. berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami senantiasa semangat untuk beribadah ya Tuhan, sukacita untuk melayani Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan pernah lupa, kami tidak akan pernah melalaikan kewajiban Amin. kami untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami kepadamu pagi hari ini. Kami berucap syukur dan kami mau membawa pulang berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa, sebelum kami meninggalkan rumah-Mu, kembali ke rumah kami masing-masing, kami mau bersatu di dalam doa, mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun, Ibu Sunarti, Bapak Ivan Darmawan, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa kami Tuhan, tambahkan kesetiaan, takut akan Tuhan, karena di tangan kanan-Mu umur panjang, di tangan kiri berkat yang berlimpah. Kami juga berdoa dan mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena bilur-bilur Yesus. Evi sudah kembali dari Singapura dalam pemeriksaan dokter. Semua benjolan yang ada di tubuh, khususnya di payudara Ibu Evi, semuanya sudah lenyap dalam nama Yesus. Dan kami melihat kuasa Allah yang begitu dahsyat. Sebab itu kami bersyukur, biarlah lewat mukjizat yang dialami oleh Ibu Evi, dia lebih mengasihi Engkau, lebih takut akan Tuhan, dan melayani Tuhan. Sebab hidup kami ini Engkau yang miliki. Terima kasih Bapak. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami meninggalkan rumah-Mu, kembali ke rumah kami masing-masing, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan kesembuhan. Karena Yesus yang kami sembah tidak pernah berubah, sekarang sampai selama-lamanya. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan, baik ibadah wanita, baik ibadah pria, ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu, ibadah umum. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menghampiri tata anugerah Allah, di sanalah datang pertolongan. Terima kasih. Kami akan tinggalkan rumah-Mu, kembali ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami
terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Saudara lewat dari sebelah sini itu ada ucapan syukur dari Ibu Evi. Jadi lewat sini baru putar keluar ya. Bapak